Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman yang baik, dan insya Allah senantiasa berusaha untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada Rasulullah kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan sahabianya, juga kita semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ustadz, Ustazah yang hadir pada kesempatan hari ini, upacara pembukaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026-2027, dan santri-santriwati peserta didik baik SMP maupun SMA yang kami banggakan. Sebelum Ustazah menyampaikan amanah, terlebih dahulu Ustazah akan mengevaluasi jalannya upacara dari awal hingga Ustazah melaksanakan amanah ini. Yang pertama dari petugas, alhamdulillah semakin hari semakin membaik, meskipun ada beberapa titik yang harus diperbaiki, seperti pengibar bendera, kemudian tim paduan suara ya, dan pembaca teks undang-undang, kemudian evaluasi juga untuk peserta. Peserta itu, kalau pepatah mengatakan kita itu sebagaimana pemimpin kita. Jadi kalau pemimpinnya sudah bagus tapi pesertanya tidak bagus, itu yang bermasalah adalah pesertanya, pribadi pesertanya. Tapi kalau memang dari awal pemimpinnya tidak bagus, kemudian pesertanya nggak bagus, yang disalahkan adalah pemimpin karena tidak memberi contoh yang baik. Sama seperti sebuah sekolah, kalau pemimpinnya baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kalaupun pemimpinnya sudah baik, tetapi yang di bawah-bawahnya tidak baik, itu yang bermasalah adalah yang di bawahnya. Ya, jadi kalau saya tengok dari tadi pemimpin kita, masya Allah, berdiri sesuai dengan porsi, bergerak sesuai dengan porsinya, tapi yang di belakang para pesertanya ini masih punya mental yang tidak mau mencontoh dan tidak mau dipimpin, bergerak ke kanan ke kiri, ya. Nah, Andi barisan tidak sesuai kelas, ya. Itu jadi evaluasi kita masing-masing. Kenapa? Apa sih manfaatnya upacara? Apakah berpengaruh pada kecerdasan atau nilai akademik? Mungkin bisa jadi tidak. Tapi di sini adalah latihan kedisiplinan, latihan ketaatan pada aturan. Hal kecil tetapi akan berdampak besar pada kehidupan kita. Maka dari itu harapan Ustazah, jangan hanya pemimpin atau pembinanya Ustazah baru tertib, kalau pembinanya orang lain sekendak kita. Tidak seperti itu. Konsepnya adalah siapapun yang memimpin, kalau ketaatan itu udah mantap pada diri kita, kita akan seperti itu. Sama keberhasilan seseorang, ya, dakwah Nabi, dakwah para dai, dakwah para penyebar agama Islam yang punya misi mendakwahkan Islam. Satu-satunya keberhasilan mereka itu bukan pada berapa banyak umat yang mengikuti mereka, tetapi bagaimana usaha mereka menyadarkan ada orang-orang yang ibadah tanpa harus diteriaki lagi. Sama kayak Ustaz-Ustazah itu paling senang, paling bangga, paling bahagia melihat kalian ketika waktunya sholat gak perlu diteriaki lagi, sudah mereka sholat. Waktunya upacara gak perlu diteriaki lagi, langsung upacara.
Jadi termanajemen. Ya. Orang sudah kumpul, dia masih sibuk nyari sepatu misalnya, ya. Jadi pelajaran. Kita kan udah tahu jadwal-jadwal kita. Kalau belum tahu tanya, yang baru tanya. Belum tahu jadwal tanya kepada kakak-kakaknya, ayu-ayu. Yang sekian ngapain ya, hari ini ngapain ya, tanya. Supaya tidak terulang lagi ke depan. Ya, itu untuk peserta. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah hari di mana kita akan memulai kegiatan belajar mengajar selayaknya seperti semester-semester kemarin. Jadi ini adalah hari pembuka kita dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun mungkin di hari Senin kegiatannya belum efektif karena mungkin mempersiapkan kelas, mungkin mempersiapkan jadwal dan lain-lain. Maka pesan Ustazah dalam kita melangkahkan kaki di tahun pelajaran yang baru, mudah-mudahan kita membawa semangat yang baru, mudah-mudahan kita membawa kebaikan-kebaikan yang banyak dan yang belum pernah kita lakukan di tahun ini. Dan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya kita tinggalkan, tidak untuk kita kerjakan di tahun yang akan datang. Ya, kita perlu mengingat kembali apa niat kita menuntut ilmu. Ada 3 niat selalu saya sampaikan kepada kalian. Niat menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama, meraih ridho Allah. Ini niat paling tinggi. Jadi hilangkan kalau kita pengen, aku tuh sekolah sekedar dapat ijazah saja, tidak. Tapi niat paling tinggi kita untuk menuntut ilmu adalah mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah semuanya akan mudah kita hadapi. Ya, kalau Allah sudah ridho, insya Allah meskipun sulit, meskipun capek, meskipun ngantuk, kita akan ringan menjalani. Nah, kalau kita belajarnya masih merasa berat, kita belajarnya masih dipaksa, itu tanda kita belum berusaha untuk mendapat ridhonya Allah. Itu tanda ridho Allah itu masih jauh. Yang suka mendap itu artinya belajarnya bukan diniatkan untuk mencari ridho Allah. Karena nggak mungkin Allah ridho pada sesuatu yang tidak baik. Niatnya nak sekolah, izin sekolah misalnya, dari rumah izin sekolah. Tapi ternyata tidak sampai ke sekolah, main-main di luar. Kalau teman-temannya yang di luar ya, dapat dari ridho Allah? Enggak. Yang pertama bohong ke orang tua, nggak mungkin Allah ridho pada anak-anak yang bohong, ya kan? Sama kita di sini juga. Kalian datang ke sini diantarkan orang tuamu, tujuannya baik, niat orang tuanya baik. Untuk apa? Supaya dapat ridho Allah, belajar dapat ridho Allah. Tapi kamu di sini temennya masuk majelis, kamu mendap di MCK, alasan BAB 1 jam, 3 jam. Dapat dari Allah? Enggak dapat. Ilmunya tentu tidak dapat. Maka Allah itu menyesuaikan dengan niat yang ada dalam hati kita. Kalau kita niatnya mencapai ridha Allah, insya Allah dapat dengan segala usaha kita. Kemudian niat yang kedua adalah apa? Menghapuskan kebodohan, menghilangkan kebodohan. Menuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan. Kalau semakin naik kelas kita semakin bodoh, tanda kita nggak sungguh-sungguh mencari ilmu. Apa aja bentuk kebodohan itu? 1, diajak yang gawe dak keruan ikut, itu bodoh. Ada temennya, ayolah kita minggat, ikut dia minggat, bodoh itu, berarti belum hilang kebodohan dalam dirinya. Ada lagi temennya ngajak, udahlah yuk kita tidur aja, ustadznya nggak asik ngajarnya, kita tidur di belakang, itu kebodohan. Ada ilmu bicara di depan kita, ini guru ini ilmu kan, sumber ilmu ya. Bicara di depan kita, ngoceh, capek, berdiri menjelaskan ilmu, tapi kamu tidur di dalam kelas, itu kebodohan. Kebodohan yang belum hilang pada diri kita. Terus apa lagi bentuk kebodohan?
Jadi yang namanya kepandaian itu macam-macam, Nak. Mulai dari kepandaian emosional, kepandaian intelektual, kepandaian apalagi spiritual, ya. Kalau emosional, contohnya diajak berkelahi, mau melayani berkelahi, berarti kamu masih bodoh, ya. Kepandaian spiritual, waktunya sholat, kamu tidur, asik tidur di pojokan situ, orang sholat dia asik tidur, berarti belum sampai pada kepandaian spiritual tadi, masih bodoh dalam bidang agama, zikra. Kepandaian sosial, cara bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman-teman. Jadi kebodohan-kebodohan itu sedapat mungkin kita hilangkan dengan cara apa? Menuntut ilmu banyak-banyak. Jadi tahu bagaimana cara mengolah emosi, bagaimana cara bertemu dengan orang banyak, bagaimana cara menempatkan diri sebagai hamba Allah. Itulah manfaat ilmu. Yang ketiga, niatnya apa? Setelah dapat ilmu, niatnya untuk diamalkan. Jangan cuma batas hafal. Ferdi, coba ingat-ingat apa ayat Quran yang menjelaskan tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ingat surat An-Nur 30, wahai laki-laki yang beriman, tundukkan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Di sono dia janjian dengan adil, tidak menundukkan pandangan. Masih bodoh? Bodoh itu. Masih bodoh. Belum mengamalkan ilmunya. Mungkin ilmunya hafal tapi tidak mengamalkan. Nah, ini yang paling berat. Banyak orang pintar, pandai ilmu tapi dia tidak mengamalkan, banyak sekali, Nak. Seberapa banyak orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi tengoklah seberapa banyak orang yang meninggalkan sholat. Tanda bahwa niat menuntut ilmunya nggak benar. Sekedar hafal saja. Hafal lagi misalnya, hafal hadisnya. Hadis apa? Hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Karena kalau kita menahan amarah, surga kita dapat. Baru disenggol dikit paha, nak mukul. Ya, baru disebut dikit namanya, nak mengis. Itu nggak bisa. Marah itu ada tempatnya. Bukan semua emosi kita luapkan, tidak. Ada tempatnya. Karena memang sifat manusia adalah memiliki emosi, amarah. Ya? Jadi ilmu yang diamalkan itu yang paling penting. Tidak buru-buru kita harus mengajarkan, amalkan dulu untuk diri kita, kaget ngajarin. Maka hadis yang menyebut sebaik-baik manusia adalah yang belajar ta'alamal, itu kalimatnya, mengamalkan, bukan mengajarkan. Jadi yang pertama itu mengamalkan apa yang dihafalkan. Ihdinas siratal mustaqim, setiap hari kita sebut itu. Bahkan paling sedikit berapa kali? 17 kali kalimat itu kita sebut, betul? 17 kali dan kita sebut setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Marvel? 17 kali dan Marvel? Betul, 17 kali. Karena setiap sholat, setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu artinya? Tahu, Zah. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Tapi ketika ustazahnya menunjukkan, ini loh nak jalan yang lurus, ini loh nak jangan pacaran, nah ya ini jalan yang lurus, jangan ngepek, nah ya ini jalan yang lurus, sholat, nah ya ini jalan yang lurus, tapi kalian belok. Udah ditunjukin sama Allah lewat ustaz, lewat ustazah, lewat teman-temannya, tapi kita masih mau belok. Jadi untuk apa kita doa minta tunjukin jalan yang lurus? Itu yang namanya tidak mengamalkan. Jadi ingat, niat kita belajar di tahun ini 3: mencari ridho Allah, menghapuskan kebodohan. Jadi semua perilaku bodoh kita tuh membaca, jangan kita kerjakan lagi. Itulah kita belajar. Yang ketiga, mengamalkan apa yang kita belajar. Jangan sekedar batas
menghafal saja. Dan terakhir, saya sampaikan bahwa tahun pelajaran baru ini ada perubahan siklus kelas.